Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah Irma di Mapel Bimbingan dan Konseling. Kali ini Ustazah akan menampilkan video sekaligus akan menjelaskan nih pesan buat para pemalas terutama. Oke, kali ini Ustazah akan membahas tentang belajar yes, malas no. Mempunyai impian besar dan memilih untuk menjadi pemalas adalah cara yang paling indah untuk menjadi gila. Kira-kira kalian kalau punya impian besar, tapi kalian masih malas selama ini, apakah impian kalian bisa tercapai? Atau dengan sendirinya bisa tercapai gitu? Nggak mungkin, kita harus menempuh dari sebuah proses dari nol. Kita mencoba untuk belajar, pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Kalau tidak tahu, bisa tanya dengan guru, dengan ustadz ataupun ustadzanya, sesuai dengan mapel yang belum paham, sesuai dengan materi yang belum paham. Mulai dari sekarang. Kalau kita nggak memulai dari hal-hal kecil seperti itu, apakah kita akan mencapai impian yang sudah menjadi target kita selama ini? Apakah kita mampu menjadi juara kelas? Apakah kita mampu menjadi tauladan ke depannya nanti? Nggak mungkin. Dalam sebuah penulis dari Buya Hamka ini pernah menulis dalam bukunya dengan kesimpulan kata-kata seperti ini. Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Banyak sekali di sini pengennya rebahan, apalagi di masa pandemi seperti ini, gara-gara daring atau KBM-nya online, jadinya bisa nyantai gitu. Ya nggak seperti itu. Di masa seperti ini kita mulai hal-hal yang menjadi penggerak bagi diri kita sendiri, bahwa kita bisa lebih baik dari sebelumnya. Dengan seperti ini kita mampu berpikir kreatif, menjadikan pikiran lebih inovatif, lebih bisa untuk menjadikan diri sendiri itu lebih rajin, lebih bisa memanage waktu untuk saatnya belajar, lebih konsisten, lebih membiasakan diri untuk tetap bisa belajar. Dengan jangan sampai istirahatmu lebih banyak ketimbang kamu belajar. Seharusnya kalau pengen kita itu bisa tetap konsisten dengan kebiasaan kita sehari-hari. Gimana sih membiasakan diri agar tidak malas belajar itu? Kita harus bisa konsisten. Misalnya nih, kita belajar kalau pas malam hari, habis sholat isya mungkin ya. Nah, kita di jam itu, di habis sholat isya, ya harus tiap hari rutin. Misalkan nih, kita membiasakan untuk pertama kali itu dalam waktu 1 jam. Mungkin 1 jam itu bagi kalian terlalu sedikit. Nah, kalau kita bisa membiasakan hal seperti itu dengan konsisten, pasti kita akan bisa melakukannya tiap hari. Mungkin bisa lebih menambah waktunya, mungkin 1,5 jam, 45 menit, 1 jam lebih 45 menit atau bahkan 2 jam. Kita bisa relax, enjoy, suka dengan model pembelajaran kita sendiri gitu ya. Menunda pekerjaan belajar itu tidak menjadi solusi. Semakin kalian menunda belajar, semakin kalian menambah penderitaan. Setiap kali nih kalian punya tugas. Kalau misalkan satu hari kalian tugasnya itu di mapel X, dan mapel X itu nggak langsung kalian kerjain. Gara-gara belum mudeng mungkin ya.
Karena apa? Karena kalian takut tadi, takut bertanya kepada guru, ustadz ataupun ustadzanya. Baik, mulai dari sekarang, kalau misalkan belum paham, silakan kalian bertanya. Ya, jadi tidak memberatkan pikiran kalian sendiri, gitu ya. Tapi yang lebih parahnya adalah dengan menunda belajar sama halnya menunda kesuksesan. Ini pepatah yang sering kita dengar mungkin ya. Jadi sekarang jangan sampai kalian menunda belajar ataupun menunda mengerjakan tugas karena dengan hal kecil seperti itu akan menunda kesuksesan kalian di masa depan. Habis ini kalian tidak lagi menjadi pelajar SMP lagi loh. Langsung kalian harus naik grade, yaitu naik yang lebih tinggi, yaitu SMA. Habis SMA nanti kalian punya cita-cita, habis mau kuliah atau mau langsung kerja, itu harus punya target dalam hidup kita. Kalau kamu anggap belajar itu penting, pasti ya, kamu akan menemukan banyak cara untuk melakukannya. Jadi misalkan, kalau dalam hidup kamu, orang yang paling penting itu siapa? Pasti orang tua. Kalau kamu anggap orang tua itu penting dalam hidupmu, pasti kamu tahu caranya menghormatinya, ya kan? Sama halnya seperti itu. Kalau kamu anggap belajar itu penting, kamu akan menemukan banyak cara gimana caranya supaya belajar itu tidak membosankan. Kita harus bisa membiasakannya dari hal-hal yang tadi yang sudah Ustazah jelaskan sebelumnya, gitu ya. Tapi kalau kamu menganggap belajar itu tidak penting, maka kamu akan menemukan banyak alasan untuk tidak melakukannya. Seperti halnya kalau kamu anggap belajar itu tidak penting, pasti bawaannya kalau mau belajar males, pengennya rebahan, pengennya nanti aja masih jam segini, nanti aja masih jam segitu. Lama-kelamaan nanti target kamu tidak akan tercapai gitu loh. Tidak akan apa yang kamu inginkan, impianmu itu tertunda beberapa saat dengan kamu itu menunda belajarmu itu tadi. Sangat berhubungan sekali ya, anak-anak. Nah nih, disiplin adalah pembeda mana orang yang hanya ngomong besar dan mana orang yang bekerja besar. Ini seringkali orang itu ya, kalau bicaranya itu terlalu tinggi, tapi kenyataannya nol besar. Bilang kalau di rumah belajar rajin atau mungkin nggak pernah kalau kita itu sampai apa ya, intinya dia terlalu ya mungkin intinya terlalu meninggikan ya bahwa perilakunya kalau di rumah baik-baik. Tapi kita harus imbang nih antara omongan dengan realita. Kita harus bisa memanajemen diri kita sendiri. Kita ngomong dengan orang lain itu bahwa kita rajin belajar, ya harus realitanya kita harus rajin belajar. Biar seimbang gitu ya. Biasakan untuk tepat waktu. Nah, kita bisa konsisten dengan jam ketika kita belajar. Kita harus mulai stagnan dengan waktu tersebut. Kita harus tepat waktu. Misalkan habis isya kalian punya rencana untuk belajar. Nah, kalian harus punya apa? Punya target waktu tepat gitu pada saat misalkan nih 7:30. Kalian harus tepat 7:30 belajar sampai waktu jam berapa sekian gitu. Merencanakan tugas berdasarkan prioritas ini sangat penting sekali. Kalian mengerjakan tugas itu berdasarkan prioritas. Merencanakan segala sesuatu berdasarkan prioritas yang sangat penting bagi kalian sendiri. Nih, agar ini tips buat para pemalas. Jadi, kalian mulai sekarang biasakan hidup untuk bisa memanajemen diri sendiri. Memanajemen diri sendiri itu maksudnya kalian bisa